Bapak Ibu sahabat-sahabat Villa, era sekarang kenapa orang anak-anak banyak insecure ya. Tadi selain memang ditemukan teknologi informasi digital. Baik, ada lagi? Ada. Baik. Yang kedua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya ibu dari 3 laki-laki. Usia anak-anak saya 20 tahun, 10 tahun, dan 3 tahun. Ini gantian ya, laki-laki semua ya? Iya. Ya. Alhamdulillahnya saya diberikan anugerah terbesar dari Allah. Anak ketiga saya terlahir dengan diagnosa Down syndrome. Allahu Akbar. Itu ahli surga yang lahir, yang hidup di dunia. Ibu harus tahu ya. Ananda Down syndrome atau Ananda spesial lainnya itu ahli surga yang Allah lahirkan di dunia untuk menambah pahala orang tuanya. Itu harus tahu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membangun mental yang baik bagi anak laki-laki terkhusus tadi yang Down syndrome untuk mampu menjadi calon imam minimal buat dirinya sendiri, keluarga dan seluruh keturunannya. Pertanyaan yang kedua, apakah saya harus memberikan metode pendidikan yang berbeda-beda bagi anak-anak saya yang usianya jaraknya jauh? Yang ketiga, apakah saya harus intens menyampaikan ke anak-anak saya yang besar kalau anaknya dengan kondisi ABK atau spesial? Makasih. Ya, baik. Kita bicara pada umumnya dulu ya. Walaisa zakaru kal untha, kata Allah. Tidak sama anak laki-laki dan anak perempuan. Itu surat Ali Imran ayat 36 ya. Nah, ini diteliti banyak hal. Nah, ini dulu kita belajar. Otak manusia itu dia terdiri dari otak kanan dan kiri, belahan kanan dan kiri. Di mana belahan kanan ini otak yang lebih pada, ini yang menemukannya ini ya. Orang yang Allah kasih petunjuk itu adalah ini dia, Dr. Roger Walcott Sperry, tahun 80-an dapat Nobel. Ini otak kiri, ini otak kanan. Kanan ini punya tugas pokok dan fungsi dari Allah adalah melihat warna-warni ya. Otak outdoor, otak untuk di luar ruangan, luar rumah. Otak bermain, otak rileks, otak teknologi, otak musik atau irama, otak imajinasi, otak ide, otak hayalan juga itu kanan. Kiri otak analisa. Jika ayah bunda sahabat-sahabat Villa sedang berpikir kenapa begini ya, kenapa begitu ya, kok gini ya, bagaimana caranya, itu otak kiri yang bekerja. Kiri juga otak bahasa, otak hitung-hitungan, otak matematika, otak syair lagu ya. Kiri juga otak teratur, otak disiplin, itu kiri. Nah, yang saya mau sampaikan ini pada umumnya dulu ya, baru kita masuk kepada Ananda yang memang ahli surga tadi. Ternyata sambungan otak kiri kanan perempuan, anak perempuan seimbang sambungannya sejak dari lahir. Laki-laki kanannya duluan. Tadi otak kanan otak yang bagaimana Bapak Ibu? Rileks, santai, otak bermain, otak teknologi, betul Bu? Warna-warni, otak gerak, otak musik. Nah ini anak laki-laki ini. Siapa yang punya anak laki-laki masih TK dan SD? Betul anaknya suka main Bu? Alhamdulillah itu laki banget karena otak kanan. Anak perempuan umur 3 tahun agak berbeda dengan anak laki-laki 3 tahun. Ibu mungkin yang punya anak perempuan dan anak laki-laki merasa ya lebih mudah ngurus anak perempuan karena ibu dan anak perempuan otaknya mirip. Paling cuman ya 8% 10% anak perempuan yang agak tomboy otaknya mengarah ke peta laki-laki. Tomboy itu cuma 10%. Ya. Anak laki-laki ya Bu, nih lihat ya anak perempuan boleh izin. Ya, nih. Umur 0 hari
ya, sampai juga umur dewasa seimbang sambungan otak kiri kanannya Bu. Allahu Akbar, ini perempuan. Ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kanan duluan. Siapa punya anak laki-laki dan anak perempuan Bu? Masih ingat waktu mereka kecil? Ya, umur 3 tahun. Anak perempuan ibu sudah bisa ngomong, udah bisa matching-matchingin baju karena otaknya seimbang. Bunda, aku mau pakai baju pink aja karena sepatu aku pink. Itu anak perempuan. Anak laki-laki dia nggak peduli bajunya pink kah, bawahnya hijau kah, nggak peduli dia. Anak laki-laki lebih senang bajunya, yang penting ada pahlawannya di depannya, ada mainannya. Itu bolak-balik ibu cuci, ganti pakai lagi, ganti lagi. Paham ya Bu? Umur 3 tahun anak perempuan karena otak kiri kanan, otak bicaranya sudah tersambung. Dan perempuan otak bicaranya kiri kanan. Itu umur 3 tahun udah ngomong lebih fasih. Anak laki ngapain umur 3 tahun Bu? Ngeng ngeng ngeng. Karena otak kanan. Ngomongnya sedikit, cuman apa? Din din gitu doang. Ngerti ya Bu? Iya. Sekarang siapa yang punya anak laki-laki masih SMP? Masih suka main Bu? Iya, laki banget udah. Udah tenang aja. Kapan otak laki-laki, otak kiri dan kanannya seimbang? Di atas 18 tahun. Yang punya anak laki masih TK SD, sabar sampai dia mahasiswa. Ya, iya. Makanya yang punya anak laki, ibu nggak perlu ada punya kristal macam-macam itu di rumah itu, kalau perlu nggak usah ada ruang tamu, luas saja Bu. Karena anak laki akan makan di situ, belajar di situ, loncat di situ, main sepeda di situ, main basket di situ. Oke? Nah ini laki-laki. Ya, kenapa seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi hikmah dari ilmu neuroscience mengatakan perempuan Allah kasih seimbang sambungan otaknya kiri kanan sampai dari lahir sampai besar karena mau dipersiapkan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang harus seimbang otaknya. Laki-laki kenapa begini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi hikmah yang baru terungkap adalah karena laki-laki sedang dipersiapkan untuk mencari nafkah keluarga. Dan untuk mencari nafkah dia harus berkarya, bekerja itu harus kreatif, harus di luar rumah, harus kuasai teknologi. Dan jadikan pekerjaan ini agar menarik seperti sebuah strategi permainan. Itulah makanya kanannya yang lebih dominan. Bapak-bapak waktu kecil senang main kan Pak? Cuman era bapak bukan gadget kan Pak? Main layangan, main gundu ya Pak tuh. Ayah bapak kita juga begitu. Apa yang dimainkan mereka? Ambil batu di sungai, betul Pak? Buat apa? Lempar mangga tetangga. Itu laki-laki itu. Zaman ada bel di pagar-pagar rumah, itu anak laki tuh pencet bel tetangga, lari lagi pencet bel. Zaman dulu begitu. Cuman sekarang sudah susah anak-anak main karena lapangan rumahnya nggak luas. Ya nggak Bu? Kami di Jakarta ya Allah tuh lapangan rumah. Baru mau main badminton 2 kali pukul lewat motor. 2 kali pukul lewat tukang sayur. Itu. Anak saya saja pernah bilang, kan anak saya 4 laki-laki. Dia bilang, ibu bagaimana kalau kita beli meja pingpong? Saya bilang, nak, ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar daripada meja makan kita. Karena rumah saya kecil. Itulah makanya semua karena nggak ada lapangan lagi. Udah susah lagi anak-anak ya ngejar-ngejar itu layangan putus. Ibunya aja yang nonton layangan putus. Maka semua permainan era sekarang dimasukkan di dalam gadget. Walaupun kita mencoba untuk menyeimbangkan di hari Ahad, ajak anak ke lapangan futsal, lapangan basket, tapi nggak bisa setiap hari. Ini yang harus disadari. Karena laki-laki memang diharapkan menguasai teknologi. Bahkan laki-laki dewasa sesungguhnya otak kanannya lebih dominan sedikit dibanding perempuan memang. Jadi ibu kalau misalnya ibu merasa tidak pandai untuk IT, itu bukan gaptek ibu. Ya, saya juga begitu anak saya. Ibu kok gaptek banget? Tidak nak, ini karena ibu perempuan. Otak kanan ibu tidak secanggih otak kananmu, gitu Bu ya.
Oke, nah sekarang ini untuk anak laki-laki, oke? Coba lihat deh nanti ya, anak ibu nih, waktu SD anak perempuan bisa jadi ketua kelas, SMP anak perempuan bisa jadi ketua OSIS, SMA anak perempuan bisa jadi ketua OSIS, karena memang ya anak perempuan jago nih, kanan kirinya kan seimbang dia. Tapi nanti mahasiswa laki-laki memegang tampuk kepemimpinan. Ketua senat di mahasiswa laki apa perempuan bu? Laki. Ketua BEM laki. Yang pimpin demo laki. Perempuan pada saat kita mahasiswi kembali fitrah. Apa bu? Seksi konsumsi. Bendahara. Ya, administrasi. Kalaupun ketua hanya sampai wakil saja. Wakil ketua 2 pak, bagian finance. Itu, paham ya tentang anak laki-laki bu? Maka sabarlah yang punya anak laki-laki. Nah sekarang, bagaimana dengan ananda kita yang Allah berikan sesuatu yang spesial? Lihat aja, dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia anak laki-laki, walaupun diberikan spesial, apakah ananda autism kah? Atau tadi Down syndrome kah? Atau ada disabilitas lainnya, tetap otak kanannya yang dominan. Maka kita menstimulasi pakai otak kanan. Kasih banyak permainan. Mungkin dia membacanya lebih terlambat dibanding kakaknya yang normatif. Tetapi tetap belajar membacanya menggunakan otak kanan. Ya, kenapa? Karena otak benda laki-laki ini. Di otak kanan laki-laki itu ada 2 program yang kecil pada perempuan. Apa? Sport and games. Itu pada laki-laki dominan bu. Pada kita kecil. Ibu, siapa yang setiap hari ibu olahraga? Coba angkat tangan. Ngelihatnya gitu sih, nyari. Kalau sampai ada ibu-ibu yang setiap hari olahraga, itu tekad baja, itu kerja keras. Kalau bapak-bapak olahraga gampang. Kadang habis pulang kantor, ya bapak pergi ke futsal. Karena memang di otak laki-laki, karena otak kanan itu ada program sport and games. Kita sedikit sekali. Yang ada pada perempuan di otak kanannya yang lebar programnya adalah belanja. Ah itu. Maaf ya Pak, saya harus menyampaikan fakta. Kalau ada ibu temani bapak untuk lari pagi atau goes, itu pasti ada bazar di tempat itu. Jadi menambah motivasi untuk kita jalan. Ya Bu ya. Iya, saya juga begitu. Makanya saya senang sekali kalau ada taklim, ada bazarnya. Ya, otak saya langsung, otak perempuan kanan saya itu, ya Allah ada dagangan nih. Gitu. Tinggal pengendalian diri, belinya pagi atau nanti pulang taklim, itu saja. Ya, paham ya Bu? Iya, jadi sekali lagi buat tadi ibu yang bertanya, ya, dampingi anak Anda karena dia laki-laki, fokus pada otak kanannya. Mungkin kalau kakaknya dikasih tahu 3 kali, mungkin Ananda bisa 2 kali lagi lebih banyak. Bagaimana kita menyampaikan pada kakak-kakak bahwa adiknya ini ada spesial yang Allah berikan. Sampaikan saja pada anak laki-laki, nggak apa-apa. Bahkan anak laki-laki senang kalau ibu jelaskan tentang Down syndrome pakai gadget. Sekarang ada YouTube yang menerangkan sebuah penyakit secara animasi. Ya itu ada namanya di neuron ya, dia kumparan neuron itu pakai animasi. Jadi dia tahu bahwa Down syndrome ini adalah kromosom yang nomor 21 yang harusnya tidak ada 3. Ini karena pada saat itu ya, entah karena apa dia jadi 3, makanya ada trisomi istilahnya. Kasih tahu anak pakai YouTube, pakai YouTube. Kalau misalnya adiknya autism, ajak kakaknya juga buka YouTube. Yang penting adalah Bu, yang punya anak laki Bu, ingat ya anak laki. Laki-laki tidak suka dinasehati atau ditegur depan orang lain. Camkan itu. Kalau anak laki ibu berantem, nih ada 2 anak laki berantem. Kadang-kadang kita teriaki dia di antara berdua depan itu ya. Saya dulu salah itu. Lanang Prio berantem, siapa yang saya marahin? Lanang, gak boleh gitu sama Prio, lanang. Itu ternyata membuat marwahnya anak laki turun. Saya nggak ngerti itu dulu. Ya. Tapi setelah belajar nggak ada kata terlambat. Rubah strategi. Lihat lanang sama Prio udah agak besar dia berantem. Saya lihat, oh ini kayaknya lanang yang keliru nih. Panggil dia dengan mimik lanang. Nang.
Dia kaget ibunya begitu, dia datang. Kenapa bu? Laki-laki senang kalau kita ingin beri masukan, ya hanya berdua saja. Dan senang juga sedikit berbisik. Kamu kenapa sama beliau? Dia ikut berbisik lagi. Habis dia bu nggak mau ngalah. Bisik lagi. Tapi gak usah berantem. Laki-laki senang kalau diajak sesuatu itu bagaikan sebuah ya pembicaraan mafia. Ya kan Mbak? Sama bapak-bapak juga nggak suka bu dinasihati istri depan orang, nggak suka. Saya bukan bela bapak-bapak, tetapi itu yang terjadi pada keluarga saya sehingga suami saya kesel sama saya. Setelah ngerti saya rubah. Dulu kalau suami saya lagi ngomong sama temennya, ya namanya juga bapak-bapak suka bercanda-bercanda bapak-bapak. Suka saya gini, nggak boleh bohong. Ternyata malu dia. Besok-besok saya nggak diajak pak. Di gathering kantor. Jangan juga kasih kode-kode yang mata ibu-ibu. Nggak usah. Nanti aja tenang aja. Ya, jadi kalau suami bercanda kita ikut ketawa aja. Paham ya Bu ya? Iya, walau alam bisawab kira-kira seperti itu ya, Masya Allah. Suka? Ini kalau saya nggak diberhentikan bisa sampai besok. Pertanyaan terakhir mungkin Ibu ya. Kita Baik. coba persilahkan dulu untuk yang Ikhwan, jika ada satu aja sebagai pertanyaan terakhir. Oke, silakan Bapak bisa maju ke depan. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Ini luar biasa ya, Bapak bisa hadir ya, Masya Allah. Luar biasa. Tafadhal Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Aisyah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Boleh kenalan Pak? oh, Bapak kenalan namanya? dulu. Ya, ya. Ya. Saya grogi depan ibu-ibu banyak Ibu. Ngasih. Alhamdulillah. Oke, kenalkan saya Sofwan Bu. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Bapak saat- Sofwan. Masya Allah. Ya baik Pak. Ya, saat sekarang ini kan ada beberapa fenomena di mana di Gen Z ya Bu ya. Ya, Yang menurut saya mungkin ini suatu hal yang negatif gitu. ya, Pertama mungkin sekarang kita tahu mungkin fenomena seperti anak-anak Gen Z sekarang kan insecure ya Bu ya. Orangnya nggak percaya diri gitu. ya, Mikir ke depannya mungkin terlalu rumit. ya, Dan hal yang paling negatif menurut saya itu mungkin yang anak perempuan ya. ya. Sekarang kadang anak Gen Z itu nggak mau nikah. Nggak mau nikah ya Pak? Iya, nggak mau nikah, nggak mau punya anak gitu. Ya. Nah kebetulan saya punya anak perempuan. Umur Gen berapa Pak? Alpha. Boleh tahu? Umur 9 tahun Bu. Oh Masya Ya, Allah. jadi 9 tahun. Gen Alpha kan sekarang. Nah Iya, mungkin satu betul. pertanyaan buat Ibu, bagaimana untuk bisa mengantisipasi hal ini untuk anak perempuan yang kemungkinan dari Alpha kan dari Gen Z mungkin bisa turun ke Alpha gitu. Iya, Untuk betul. sifat-sifatnya gitu. Iya. Jadi untuk mengantisipasi itu supaya kembali ke ranah tetap ke anak perempuan gitu. Ya. Gitu aja sih Bu. Masya Tasya. Allah, Terima kasih. Masya Allah Assalamualaikum luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ayah sayang sama anak perempuannya ini. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat film, era sekarang kenapa orang anak-anak banyak insecure ya. Tadi selain memang ditemukan teknologi informasi digital yang sangat-sangat membuka berita untuk seluruh dunia. Jadi ini yang bikin mereka insecure. Apa insecure mereka? Kebanyakan informasi yang masuk di otaknya. Itu bikin kepikiran Bu. Wabil khusus pada watak yang memang pemikir. Jadi nggak semua Gen Z insecure atau overthinking. Biasanya yang overthinking itu yang memang wataknya pemikir. Di antara kita juga ada watak pemikir. Mau tahu Ibu ciri-ciri watak pemikir? Coba Ibu cek diri Ibu ya. Orang yang wataknya pemikir sejak dari kecil sampai sekarang kalau mau sikat gigi pencet odol dari bawah. Coba mana ada Bu? Dari bawah. Tapi dari kecil ya. Bukan pas udah nikah karena disuruh suami, bukan. Yang dari kecil pertama kali sikat gigi itu dari bawah tuh. Bahkan sudah dipencet pun dari bawah dia lipat. Ada yang begitu Pak? Nah, itu tipe pemikir itu.
Bahkan ada sudah dilipat, digunting belakangnya Bu. Itu tipe pemikir yang hasratnya selalu sempurna, melakukan apa-apa dengan sempurna. Banyak orang bilang itu mah pelit Bu Aisyah, pencet odol dari bawah dan dia digunting. Enggak, dia ingin sempurna habisnya. Itu. Jadi sampai digunting gitu. Ada yang begitu ibu-ibu? Sabun batang habis nggak langsung dibuang, ditempel dengan sabun baru, ada? Bapak-bapak juga ada yang begitu tuh. Itu tipe pemikir tuh Pak. Sabun cair sudah habis nggak dibuang, dikasih air, dikocok-kocok kan? Tuh angkat tangan ibu. Itu dari kecil, bukan ibunya yang ngajarin, otaknya yang ngajarin. Ini tipe inilah yang karena dia pemikir dan detail mikirnya dan selalu mikir, ini yang cenderung overthinking dan insecure. Ya? Itu di dunia sekitar 25% sampai 30% watak ini. Dan kalau dia Gen Z akan tambah lagi. Kenapa? Bagaimana nggak nambah? Bayangkan memang habit generasi sekarang Z, bangun tidur itu buka gadget, lihat informasi. Saya dulu nggak pernah bangun tidur buka harian pagi, nggak pernah. Pasti ayah saya duluan. Nah itu tadi sehingga dia ada karakteristik dari Gen Z ini yang disebut FOMO, fear of missing out. Apa FOMO? Sebuah kondisi di mana seseorang takut dikatakan tidak update, tidak gaul, dan takut ketinggalan berita yang sedang santer. Jadi bangun pagi bukan langsung pergi wudhu sholat subuh, dia buka dulu ada berita apa pagi ini yang sedang santer. Untuk apa? Kalau dia sampai di kelas, di sekolahnya, dialah yang cerita duluan pada temannya. Kalau seperti itu sih sebetulnya zaman dulu juga udah. Saya juga dulu begitu. Di kelas itu cuman zamannya belum ada ya media sosial dan sebagainya. Kita apa Bu ngapain? Denger radio. Malam-malam denger radio Prambors. Untuk tahu tangga lagu pertama siapa? Coba bapak-bapak ingat gak tuh Pak? Prambors Rasusioner. Untuk apa? Pagi tiba di kelas sebelum bel berbunyi, kita cerita. Tahu nggak? Bee Gees tangga lagu pertama. Gitu. Ya. Atau kita cerita tentang catatan si boy. Karena dulu Prambors seperti itu. Ya. Itu FOMO dari dulu sudah ada. Sekarang menjadi-jadi. Kenapa? Karena berita yang ada semakin banyak. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Oke? Tetapi ya, tentang anak perempuan yang jadinya takut menikah. Karena ini juga berita yang didapati lebih banyak bahwa pernikahan itu menyulitkan. Pernikahan itu nanti suaminya maaf selingkuh. Nanti suaminya belum apa-apa baru mau ngelamar, Dek saya izin dari awal mau poligami. Siapa yang gak takut nikah kalau begitu Pak? Ya, ini sering banget dia dapat berita seperti itu. Cuman kita juga gak bisa stop untuk mereka baca berita. Yang hanya kita bisa bagaimana caranya yang di depan mata dia. Bapak ibunya mesra, bapak ibunya setiap ada masalah bisa diatasi dengan salah satunya diam kah? Dan dia melihat bahwa menikah itu asik, menikah itu menggembirakan, menikah itu banyak manfaatnya. Dia harus lihat. Gitu. Karena kita nggak bisa juga, kamu jangan baca-baca ini, nggak bisa juga. Karena di sekolah itu akan ketinggalan Pak, kuno kalau kita nggak tahu berita-berita ini. Apa saja berita-beritanya, ya dianggap tidak update. Itu namanya fear of missing out. Maka satu-satunya cuman kita kasih contoh. Dia nggak mau punya anak Bu Aisyah, iya, ya sudah mulai itu karena ngelihat bahwa punya anak repot, punya anak. Tetapi untungnya saya bersyukur sama selebriti atau artis-artis yang ya Allah banyak juga punya anak dia senang, bahkan dia urus sendiri anaknya, dia suapi sendiri. Itu yang kita ingatkan juga bahwa banyak kok contoh yang baik. Tetapi yang paling dia bisa jadi contoh di depan matanya bapak ibunya, ya bagaimana dia punya anak si bapak ibu ini. Anak saya aja Pak yang perempuan bilang begini sama saya, Ibu kayaknya saya nggak sanggup kayak ibu anaknya 5. Dia ngomong kayak gitu.
terus nggak mau punya anak. Enggak sih Bu, aku sih seneng punya anak. Tapi menurut aku 2 atau 3 aja cukup Bu. Kalau 5 ya Allah Bu, aku nggak sanggup kayak ibu. Kadang mereka begitu juga. Maka kadang-kadang orang tua ini kita harus apa ya istilahnya selalu belajar. Jangan juga selalu jadi the hero mom. Kan anak perempuan takut. Saya nggak sanggup nanti kayak ibu saya. Jadi anak-anak tuh senang menjadi orang tua, melihat contoh orang tua, di mana jika orang tua itu sedang sedih kah, sedang juga kesal kah, dia lihat bahwa oh ibuku bisa kesal. Tapi dia caranya dia duduk tarik nafas panjang buang ke kiri. Itu yang harus dia tahu bahwa oh gitu caranya. Supaya the nextnya saya jadi istri pun begitu. Jadi begitu dia. Dia gak perlu lihat bapaknya sebagai ya Superman, gak perlu. Dia cuma mau lihat bapaknya kalau anak memberikan masukan pada ayah, ayah mau terima. Kemudian ayah kalau memang itu khilaf, ayah dengan gampang atau ibu dengan gampang, ibu minta maaf ya nak. Saya juga sering diprotes anak-anak karena ngurus narkoba Pak. Pernah suatu ketika anak saya bilang sama saya, ibu aku gak suka sama ibu. Wih saya kaget. Tapi anak-anak ini bukan bermaksud membangkang. Anak sekarang ini anak jujur Pak. Maka satu ketika anak bapak ibu mengatakan hal yang tentang diri kita, ibu harus ngomong, ya Allah jujur banget anakku ini. Gitu caranya. Supaya otak kita tidak selalu bikin dia jelek. Tetapi tetap ajarkan untuk cara yang benar, baik, pantas. Itu saya diajarkan bapak mertua saya. Dikala ibu bapak sedang duduk, kemudian anak berdiri bilang, ibu aku gak suka sama ibu. Jangan langsung dibahas tentang itu, suruh ambil kursi. Ambil kursi nak, atau sini nak. Atau kalau kursi ini gak muat, suruh duduk di bawah. Karena dia harus sampaikan benar dia bilang dia tidak suka sama ibunya karena satu hal. Tapi caranya belum baik dan belum pantas. Duduk. Atau sini duduk. Kenapa nak? Aku gak suka sama ibu. Belum pantas kan? Suara munak karena Allah suara jelek suaranya suara keledai. Gak bisa Bu aku kalau ngomong kayak gini. Coba tarik nafas dulu nak. Coba bayangin Bu. Kita gak ngebahas dulu. Ajarkan dulu baik dan pantas. Kenapa nak? Aku gak suka sama ibu. Kita langsung istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Apanya nak? Ibu ngurusin anak narkoba terus. Itu kita langsung minta maaf. Astagfirullahaladzim. Ibu minta maaf ya nak. Ibu minta maaf. Selama ini kita suruh apa? Maafin ibu ya nak. Itu kelihatannya sama. Tetapi secara diksi bahasa diterima otak beda. Ibu minta maaf ya nak. Maafin ibu ya nak. Yang hilaf kan kita. Kita yang minta maaf, ibu minta maaf, umi minta maaf, bunda minta maaf ya nak. Dan gak usah membela diri, cukup itu. Gak usah bilang ya, ibu aku gak suka ibu karena ibu ngurus anak narkoba. Nah, ibu menyelamatkan anak bangsa, gak usah begitu. Anak kita gak perlu ibunya nyelamatin siapa, karena dia yang ingin kepengen ibunya di rumah. Ya sudah minta maaf saja. Minta maaf supaya anak mengerti bahwa oh jadi orang tua itu bisa kok, saya juga bisa insya Allah. Karena apa? Karena bukan harus seorang ibu yang gak kelihatan nangisnya, gak kelihatan capeknya, gak kelihatan bisa marahnya, gak, bukan gitu. Dia harus tahu bahwa emosi ini ada, tetapi ibunya selalu sebut-sebut Allah, Allah, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul lazim. Itu yang oh aku gitu mah bisa gitu. Dan terakhir mungkin karena tadi pertanyaan penutup, memang kita banyak kekhawatiran, tetapi Bapak Ibu kalau kekhawatiran itu tidak cepat-cepat Bapak Ibu ganti, maka itu yang terjadi. Untuk itu ada satu lagi tips yang kita bisa pakai apa? Doa, kekuatan doa. Kok doa lagi Bu Isa, doa lagi? Iya, kenapa? Karena tubuh manusia secara holistik bukan hanya badan kasar. Coba Bapak Ibu pegang badannya. Itu yang Ibu pegang tuh namanya badan kasar. Bapak pegang tuh badan kasar. Manusia Allah kasih nur, kasih cahaya. Ada badan halus yang keluar dari tubuh ini. Apa itu Bu Aisyah? Ini. Dari mana dia keluar? Dari titik-titik pembuluh meridian di bawah kulit Bu. Jumlahnya 360 dan titik-titik ini berputar. Hanya kadang berputarnya lambat, berputarnya cepat.
Nah karena inilah maka tubuh kita ini keluar cahaya, keluar nur. Inilah yang membawa pesan doa kita Bapak Ibu. Kita nih setiap hari belum banyak yang kita pelajari. Tapi kan nggak mungkin ya, mata tadi teman-teman yang masih jomblo tadi. Mau punya ilmu dulu banyak baru jadi orang tua. Itu nanti umur 50 tahun baru nikah tuh. Mau kayak gitu? Maka nikahlah segera dengan janji belajar. Masih kurang ilmu, doa. Kalau ini nggak perlu belajar, kenapa? Sinyal otomatis keluar. Sudah ada sejak dalam rahim. Inilah yang membawa pesan doa, inilah yang membawa pesan niat, inilah juga yang membawa pesan prasangka. Maka jangan sampai kita terlalu lama berprasangka buruk terhadap pasangan kah, terhadap anak, karena itu yang akan terjadi. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, aku mengikuti prasangka hambaku karena sinyal ini yang membawa. Ya, maka berdoalah, sebut orang yang kita doakan nama lengkapnya, bayangkan wajahnya, maka sinyal ini menuju orang yang kita doakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nggak tahu mau ngomong apa lagi sama anak. Anak yang sudah remaja ke atas ngomong pakai mulut, itu kita banyak konfliknya. Maka lakukan dialog jiwa seperti ini. Ya Allah, sampaikan pesanku pada anakku ya Allah, bahwa saya berharap dia begini. Ibu bayangin sinyal ibu sampai ke anak itu. Dan ibu bayangin anak ibu ngangguk-ngangguk Bu. Kenapa? Allah akan kirimkan malaikat untuk menyampaikan pada anak kita insya Allah. Ya, mudah-mudahan kekuatan doa inilah yang kita pakai sampai kapanpun menghadapi generasi apapun ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.